Shalom, selamat pagi saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali di dalam renungan pagi hari ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita bersama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita dan memohon tuntunan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Kami menyembah-Mu Tuhan Yesus Kristus atas hari baru yang Kau berikan, dan juga atas kesempatan baru yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Saat ini kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Buka hati dan pikiran kami untuk menerima sapaan dari firman-Mu. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, renungan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Mazmur 19 ayat 8. Saya akan membacakannya untuk kita. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih, judul renungan pada pagi hari ini adalah hasil dari hikmat. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita mengenal satu tokoh fenomenal dalam Alkitab yang terkenal karena hikmat dan kebijaksanaan yang ia miliki. Tokoh tersebut adalah Raja Salomo. Seorang raja yang terkenal sebagai orang paling berhikmat dalam sejarah panjang kehidupan orang Israel. Jika kita membaca kisah mengenai Salomo dalam kitab 1 Raja-Raja, kita menemukan bahwa saat Allah menyuruhnya untuk meminta apapun, ia meminta hikmat untuk bisa menimbang perkara, menghakimi dalam membedakan yang baik dan yang jahat. Kita bisa bandingkan dalam 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 9. Dia tidak meminta harta, kekuasaan, atau seluruh kerajaan selain yang ia pimpin untuk tunduk kepadanya. Dan juga kita tahu melalui hikmat Salomo itu, Salomo menjadi seorang raja yang terkenal dan bergelimang harta. Lalu, apakah kita harus menjadi Salomo untuk bisa berhikmat dan berhasil di dalam hidup? Maka pendekatannya saya akan membacakan sebuah ilustrasi yang menarik bagi kita. Ada seorang pria tua yang hidup dengan kedua anaknya. Sebelum meninggal, ia membagikan sejumlah uang kepada kedua anaknya dan berpesan, "Gunakan uang ini baik-baik. Jadikan uang ini sebagai modal usaha supaya engkau menjadi orang yang berhasil. Tetapi ingat pesanku ini, jangan sampai kepalamu terkena sinar matahari." Maka setelah ia meninggal, kedua anaknya menggunakan uang tersebut untuk mendirikan usaha. Mengingat pesan ayahnya, setiap hari anak pertama datang dan pulang dari tempat usahanya dengan membawa payung. Ia berusaha melindungi kepalanya supaya jangan terkena sinar matahari. Dengan demikian, maka ia akan berhasil. Tetapi kenyataannya ia bukan berhasil, melainkan usahanya menjadi bangkrut. Sedangkan anak kedua berbeda dalam memaknai pesan ayahnya. Ia tidak mau membeli payung atau pelindung apapun untuk melindungi kepalanya dari sinar matahari. Setiap hari ia datang pagi-pagi buta ke tempat usahanya. Ia mengerjakan segala sesuatu hingga malam, barulah ia kembali ke rumah. Dengan cara ini, ia telah melindungi kepalanya sehingga sama sekali tidak terkena sinar matahari. Apa yang terjadi? Karena ia berusaha dengan keras dalam usahanya, maka ia berhasil. Pada akhirnya, saudara-saudari, menjadi orang yang berhasil adalah dambaan semua orang. Namun supaya benar-benar berhasil, tidak cukup hanya dengan ilmu pengetahuan, tetapi juga dengan hikmat dan pengertian yang benar. Kita bisa menemukan diri kita berpendidikan tinggi, tetapi kurang menghasilkan sesuatu. Persoalan dari hal ini bukan karena kita bodoh, tetapi karena kita kekurangan hikmat, karena kita menjauhkan diri dari Tuhan. Oleh karena itu, marilah kita membangun komitmen untuk hidup bersama Allah, agar hikmat dan pengertian yang benar di dalamnya kita peroleh, sehingga dalam kehidupan yang kita jalani, kita menjadi layak dan berkenan di hadapannya. Demikianlah renungan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati.
Kita akan menutup renungan ini dalam doa, tetapi jika saudari ingin didoakan secara khusus bisa menghubungi email kami. Kerinduan kami agar channel ini menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih firman-Mu yang mengingatkan kami untuk menyadari arti dari kehidupan kami. Seringkali kami mengandalkan kemampuan pribadi kami dalam mencapai apa yang kami inginkan, dan kami melupakan Engkau. Kami disadarkan untuk mengandalkan hikmat dari Tuhan untuk mencapai keberhasilan yang berkenan di hadapan-Mu. Ampuni kami jika selama ini kami sering melakukan segala sesuatu untuk kepentingan pribadi kami, untuk menyenangkan orang lain dan melupakan kemuliaan-Mu. Amin. Saudara-saudara, mulailah harimu, kiranya kasih dan anugerah Tuhan senantiasa melimpah di dalam kehidupanmu. Muliakanlah Tuhan di dalam setiap aktivitasmu dan jadilah saksi hidup bagi firman-Nya. Roh Kudus menyertai kita semua sampai berjumpa kembali di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.